فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita selesai dari pembahasan maf'ul li ajlih atau disebut juga apa? Humam. Maf'ul lahu atau maf'ul min ajlih. Baik. Yang dipersyaratkan untuk bisa di-i'rab sebagai maf'ul li ajlih itu apa? Ismail. Harus berupa masdar qalbi. Maksudnya masdar qalbi yaitu masdar yang menunjukkan apa? Perbuatan itu asalnya dari hati, seperti raghbah, rahbah, khauf, khasyah dan seterusnya. Kemudian syarat kedua, Hudzaifah, taib ittihaduz zaman. Taib zamannya harus satu. Antara apa? Taib antara zaman masdar tersebut dengan apa? Amilnya. Kemudian syarat yang ketiga apa? Talha? Ittihadu fa'ilihima. Nah, fa'il keduanya itu harus satu. Taib. Kemudian ditambahkan apa kemarin? Sebagai illah. Nah, masdar tersebut sebagai illah untuk jumlah sebelumnya. Taib. Walaupun untuk persyaratan ittihaduz zaman dan ittihadul fa'il ini merupakan perkara khilafiyah. Bahkan jumhur lughawiyin berpendapat apa? Rifki. Jumhur lughawiyin dari kalangan mutaqaddimin tidak mempersyaratkan, seperti Sibawai dan mutaqaddimin yang lain. Tidak ada satupun yang mempersyaratkan ittihadul zaman maupun ittihadul fa'il. Baik, sekarang kita masuk pada babul maf'uli ma'ah. Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yudhkaru ba'da wawin bima'na ma'a li bayani ma fa'ila mahul fi'lu masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun aw ismun fihi ma'na al-fi'li wa hurufuh. Sekarang kita masuk pada maf'ul berikutnya, yaitu maf'ul ma'ah. Dikatakan di sini yang disebut dengan maf'ul ma'ah adalah isim yang dinasabkan, yang disebutkan setelah wawu yang bermakna ma'ah. Ai mufidatun atau mufidatan lil ma'iyah. Wawu yang memberikan faidah ma'iyah, menunjukkan apa? Kebersamaan.
Libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu, untuk menjelaskan siapa yang fi'il dilakukan bersamanya. Ay libayani dzat allati fu'ila al-fi'lu bimusahabatiha. Maksudnya untuk menjelaskan zat yang fi'il dilakukan bersamaan dengannya. Jadi untuk menjelaskan sesuatu yang yang fi'il itu dilakukan bersama dengan hal tersebut, bersamaan. Fal maf'ulu ma istilahan huwa tilka dzat. Jadi maf'ul ma'ah secara istilah adalah zat tersebut, yaitu zat yang fi'il itu dilakukan bersamaan dengannya. Masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun, yang didahului dengan jumlah yang padanya fi'il. Awismun fihi makna fi'li wa hurufu, atau isim yang padanya makna fi'il dan huruf-hurufnya. Baik. Di sini dipersyaratkan ikhwanifillah, yaitu masbuqan bi jumlah, harus didahului dengan jumlah yang padanya fi'il. Jadi dipersyaratkan untuk maf'ul ma'ah didahului amil yang beramal padanya nasab. Seperti misalnya ja'al amir. Harus didahului jumlah yang ada padanya fi'il yang bisa menasabkan. Ja'al amir wal jaisha. Di sini al jaisha ismun. Dia mansub dengan sebab fi'il ja'a, karena sebagai maf'ul ma'ah. Atau isim yang padanya makna fi'il atau huruf-huruf fi'il. Baik. Yang dicontohkan oleh pengarang di sini pada contoh yang ketiga. Kalau contoh kedua, perhatikan istawal ma'u wal khashabata. Ini fi'il. Baik, didahului dengan jumlah yang padanya fi'il, istawal ma'u wal khashabata. Sedangkan yang didahului dengan didahului dengan jumlah yang padanya isim, terkandung padanya makna fi'il dan huruf-hurufnya. Contoh yang ketiga, ana sa'irun wan naila atau wan nila. Ana sa'irun wan nila. Nah, sekarang di i'rab ja'al amiru wal jaisha. Masya. Baik. Syahidnya adalah al-jaisha. Baik. Wawu kita mengira wawu ma'iyah. Harfun mabniyun 'ala al-fathi la mahalla laha min al-i'rab. Al-jaisha maf'ul ma'ah mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah dhahirah fi akhirih. Baik.
Kemudian istawal ma'u wal khashabata. Yusuf. I'rab. Istawa yang keras. Taib. Enggak kedengaran tapi entah yang diirab apa. Naam. Istawa fi'il madhi mabniyun 'ala al-fathi al-muqaddar. Man amidhuhuriha apa? Zubair. Ta'adzur. Al-ma' fa'il jelas. Taib. Waw ma'iyah. Al-khashabata maf'ul ma'ah mansubun wa alamatu nafsihi al-fathah dhahira ala akhirih. Taib. Perhatikan catatan kaki nomor 4. Wa makna istawa irtafa'a. Taib. Jadi makna istawa itu irtafa'a ay irtafa'al ma'u hatta wasala ila al-khashabah. Taib. Wa sahabaha fil irtifa'. Fal irtifa' lam yaqa illa minal ma', fala yasihu 'adful khashabati 'ala ma qablaha min jihatil ma'na. Wal khashabah miqyasun yu'rafu bihi ahlu Misr, atau ya'rifu bihi ahlu Misr qadra irtifa'il ma' waqta ziyadatihi fi nahrin Nil. Jadi khashabah di sini ukuran. Nah, kayu atau papan ukuran yang penduduk Mesir digunakan untuk mengukur kadar ketinggian air di saat Sungai Nil pasang. Nah, jadi maksudnya istawal ma'u wal khashabata, yaitu berarti air naik bersama dengan apa? Dengan ukuran tadi. Kan naiknya bareng. Ini yang dimaksud ma'iyah. Dalam kondisi ini tidak boleh dibaca istawal ma'u wal khashabatu. Kenapa? Karena yang bergerak hakikatnya apa? Yang bergerak naik apa? Airnya tok. Nah, airnya yang bergerak naik. Makanya khashabah wajib dibaca nasab. Berbeda dengan yang awal tadi, ikhwan. Ja'al amiru wal jaisha. Ini wal jaishu boleh. Ja'al amiru wal jaishu boleh. Untuk apa? Untuk dibaca al-jaishu sebagai apa? Ataf atas amir. Kenapa? Karena sama-sama bisa melakukan fi'il ja'a. Sama-sama bisa apa? Disifati atau bisa melakukan perbuatan ja'a tersebut, datangnya itu. Berbeda dengan yang kedua. Kalau kondisi yang kedua itu wajib dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian yang ketiga wa anasairun wan nila. Ini juga wajib untuk apa? Untuk dinasabkan. Kenapa? Karena hakikat yang berjalan adalah apa? Adalah orangnya. Sedangkan dia
sedangkan nil yang ikut. Maksudnya kalau dalam bahasa kita ya aku berjalan menyusuri sungai Nil. I'rab indak ibrar. Baik. Syahidnya wanila. Di sini ana dhamir munfasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada sairun khabar. Baik. Dia apa? Isim fa'il yang beramal dengan amalan fi'il. Ya. Isim fa'il yang beramal dengan amalan fi'il. Baik. Maka ini yang diinginkan dengan isim yang padanya makna fi'il dan hurufnya. Kenapa? Karena pada sair huruf-huruf fi'ilnya mana? Huruf fi'ilnya mana Abdul Aziz? Apa saja huruf fi'ilnya? Sin? Sin terus? Alif dan apa? Ra. Ya, atau apa? Sairun. Asalnya apa? Sayara. Sin, ya dan ra. Dan asalnya sayirun. Terjadi ibdal dari ya menjadi hamzah. Naam. Sara yasiru. Alif asalnya kan ya. Baik. Kemudian wanila wawu ma'iyah anil maf'ul ma'ah mansub. Baik. Perhatikan catatan kaki nomor 5. Fahadal mithalu lil masbuqi bi jumlatin fiha ismun fihi ma'nal fi'lu. Nah, ini contoh untuk maf'ul ma'ah yang didahului dengan jumlah yang padanya isim tapi apa? Fihi ma'nal fi'li. Padanya makna fi'il wa hurufuh dan padanya huruf-huruf fi'il. Fa inna sa'iran bimakna yasiru. Ya, sa'ir bermakna yasiru. Berarti aku ya berjalan bersama sungai Nil. Maksudnya apa? Menyusuri sungai Nil. Baik. Seperti misalnya sirtu wal qamara. Nah, sirtu wal qamara, aku berjalan ya di bawah apa? Cahaya rembulan. Berjalan bersama rembulan. Fa inna sa'irun bimakna yasiru wa hurufuhu hiya huruful fi'li, dan hurufnya adalah huruf-huruf fi'il. Nah, ini mudah insyaallah. Baik. Qala halatul ismi al-waqi' ba'dal wawi. Kondisi-kondisi isim yang jatuh setelah wawu. Qala wa qad yajibu an-nasbu 'ala al-maf'uliyah nahwul mithalainil akhirain. Terkadang isim yang jatuh setelah wawu wajib nasab ya sebagai maf'ul ma'ah. Seperti dua contoh yang akhir. Kapan wajib? Perhatikan, idza kana al-'atfu yufidu fasadal ma'nal murad. Apabila pengatofan memberikan faedah rusaknya makna yang diinginkan. Kalau diatafkan kok makna menjadi rusak, ya makna yang dimaksud menjadi apa?
menjadi rusak, maka tidak boleh diatofkan. Seperti misalnya nam istawal ma'u wal khashabatu, maknanya menjadi apa? Menjadi rusak. Nah, kenapa? Karena hakikat yang naik itu adalah airnya. Kalau khashabahnya ikut naik, ya tidak jadi mengukur, ya tidak jadi diukur, karena khashabah harus tetap. Nah, kondisi tetap yang naik airnya, sehingga tahu berapa sampai angka berapa naiknya. Demikian pula wa anasairun wan nila. Nah, akan rusak maknanya, karena Nil ya di situ saja, sungai Nil. Nah, tidak pergi-pergi. Wa nahu la tanha 'anil qabihi wa idyanahu. Dan semisal la tanha 'anil qabihi wa idyanahu. Naam. Tiram. Abdul Aziz. Yang keras. Di sini berarti la tanha 'anil qabihi wa idyanahu, berarti maksudnya bagaimana? Maknanya bagaimana ini? Indak Maulana. Jangan engkau melarang dari suatu keburukan bersamaan engkau melakukannya. Jadi perhatikan, mana yang dilarang apa? Yang dilarang yaitu jangan engkau melarang dari keburukan bersamaan engkau melakukannya, ya kan? Melarang dari keburukan tapi dia sendiri melakukannya. Maka ini jangan yang seperti itu. Nah, yang seperti ini wajib dibaca nasab. Nah, sekarang kalau dibaca majrur, la tanha 'anil qabihi wa ityanihi, maknanya jadi rusak tidak kaswi? La tanha 'anil qabihi wa ityanihi. Berarti maknanya apa kalau dibaca dengan kasrah? La tanha 'anil qabihi wa ityanihi. Jangan engkau melarang dari keburukan. Wa idyanihi, dan jangan melarang dari melakukan keburukan. Jadi rusak enggak? Maknanya rusak. Nah, melarang dari keburukan ya sesuatu yang diperintahkan. Maknanya jadi rusak. Taib. Karena yang diinginkan di sini adalah apa? Larangan dari melarang melakukan perbuatan yang buruk bersamaan dengan dia melakukan keburukan itu sendiri. Taib. Qala wa mata Zaidun wa tulu' asy-syamsi. Taib, ini juga contoh yang wajib dibaca nasab. Maknanya bagaimana, Ghazi? Wa mata Zaidun wa tulu' asy-syamsi. Zaid mati bersamaan dengan terbitnya matahari. Baik, Zaid meninggal bersamaan dengan terbitnya matahari. Ini wajib dibaca nasab. Kalau dibaca sebagai ataf, jadinya bagaimana? Mata Zaidun wa tulu'u asy-syamsi. Jadi rusak enggak maknanya, Alif? Jadi rusak. Kenapa? Karena jadinya tulu'u syamsi mati. Bagaimana? Nah, Z mati dan tulu'u syamsi juga mati, tidak bisa. Ini maknanya rusak. Nah, ketika didapat yang seperti ini,
menunjukkan wajib untuk dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Ini cara mudahnya ya kawan untuk mengetahui wajib nasab atau tidak ketika diatofkan. Lihat maknanya rusak atau tidak. Wa qaulihi ta'ala fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Baik. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Maknanya bagaimana Talha? Baik, di sini ada faedah kawan, penggunaan ajmi'u ya. Baik, ajma'a dengan jama'a bedanya. Kalau ajma'a dengan wazan ajma'a dengan wazan af'ala, maka ini digunakan untuk mengumpulkan sesuatu yang sifatnya ma'ani. Kumpulkan pikiran kalian, kumpulkan semangat kalian. Ini dengan ajma'a. Baik. Makanya di sini wajib wajib nasab. Ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Kenapa? Karena tidak boleh ajmi'u amrakum wa syuraka'akum sebagai sebagai ataf tidak boleh. Tapi wa syuraka'akum sebagai maf'ul ma'ah. Baik. Kenapa? Karena kalau di i'rab sebagai ataf atas amrakum berarti akan mengakibatkan ajma'a menasabkan sesuatu yang zawat, karena syuraka kan sesuatu yang zat. Ini tidak boleh. Berbeda dengan jama'ah. Kalau jama'ah ini mengumpulkan, digunakan untuk makna mengumpulkan, baik itu sesuatu yang ma'ani maupun yang berupa zawat. Jama'atu amri, jama'atu syuraka'i, boleh. Baik. Seperti dalam ayat fajama'a kaidahu thumma ata jama'a malau wa addadah. Ini jama'ah. Baik. Tapi kalau ajmi'u di sini untuk ma'ani saja, makanya dikatakan dalam contoh ini termasuk yang wajib nasab. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Secara sekilas kalau kita tidak mengetahui makna penggunaan ajma'ah, akan mengi'rab wa syuraka'akum sebagai apa? Sebagai ataf, ya kan? Baik. Nah, ini pentingnya mengetahui penggunaan lughah. Baik, wa syuraka'akum, wawu di sini ma'iyah, syuraka maf'ul ma'ah mansub wa alamatu nafsihi fathah. Berarti apa? Bulatkan perkara kalian bersamaan dengan sekutu-sekutu kalian. Untuk jangan bercerai-berai maksudnya. Waqad yatarajjahu 'ala al-'athfi, dan terkadang pengiraban sebagai maf'ul ma'ah dirajihkan atas pengatofan. Nahwu qumtu wa zaidan. Qumtu wa zaidan. Aku berdiri bersama Zaid. Perhatikan. Qumtu wa zaidan. Fi qumtu fi'il fa'il. Wawu ma'iyah, zaidan maf'ul ma'ah. Kenapa dalam kondisi seperti ini kok dikuatkan di i'rab sebagai maf'ul ma'ah? Perhatikan catatan kaki nomor 6. Lidha'fil 'athfi 'alal mutmaril marfu'il muttasil bila fasil. Dikarenakan lemahnya pengatofan
atas dhamir marfu' yang muttasil tanpa ada pemisah. Nah, di sini langsung diatofkan kepada tak pada kumtu. Ini lemah. Nah, tidak bisa kumtu wa zaidun, atau bisa tapi lemah gitu. Makanya lebih kuat untuk di'rab sebagai maf'ul ma'ah, kumtu wa zaidan. Baik. Adapun kalau ingin dikuatkan maka diberi dhamir munfasil setelahnya sebagai apa? Sebagai penguat. Qumtu ana wa zaidun. Naam. Qumtu ana wa zaidun. Ini baru diatofkan. Qumtu ana wa zaidun. Atau diberi apa? Pemisah ya kawan. Qumtul yauma wa zaidun. Baik. Jadi cara untuk menguatkan dalam mengatofkan dhamir rafa' yang muttasil itu dengan dua cara. Yang pertama dengan taukid, ditambahkan dhamir muttasil, dhamir munfasil yang apa? Yang semakna. Kalau qumtu berarti ya ana. Qumtu ana wa zaidun. Berarti i'rabnya ana sebagai taukid. Atau yang kedua dengan memberikan pemisah antara apa? Dhamir rafa' tadi dengan apa? Dengan ma'tufnya, ya, dengan yang mau diatofkan. Seperti ditambahkan al-yaum. Qumtu al-yauma wa zaidun, baru menjadi kuat. Tapi kalau qumtu wa zaidun, ini lemah. Nah, qumtu wa zaidun lemah, makanya yang kuat untuk dibaca sebagai maf'ul ma'ah, qumtu wa zaidan. Bahkan jumhur ikhwani fillah kalau untuk qumtu wa zaidan ini wajib sebagai maf'ul ma'ah. Faqad yatarajjahul 'atfu 'alaih, dan terkadang pengatofan itu dikuatkan daripada di'rab sebagai maf'ul ma'ah. Nahu al-mithalil awal, seperti contoh misal yang pertama, ja'al amiru wal jaisha. Ini lebih bagus untuk dibaca ja'al amir wal jaishu. Ini lebih rajih. Wa nahwu ja'a zaidun wa amrun. Ini dengan ataf. Taib. Amrun ma'tuf ala Zaid. Fal'atfu fihima wa fima ashbahahuma arjah li'annahu al-aslu. Maka pengatafan pada keduanya, yaitu pada contoh ja'al amiru wal jaishu dan ja'a Zaidun wa amrun, itu apa? Itu lebih kuat. Kenapa? Karena itu asalnya. Berarti ya kawan, selama kondisinya seperti yang dicontohkan ini, maka dipilih pengatofan, karena memang asalnya adalah apa? Dengan diatofkan saja. Yang makna atof di sini mutlaqu apa? Mutlaqul jama', tidak diketahui apakah barang atau tidak. Yang penting Zaid dan Amr datang. Zaid dan Amr datang. Pada asalnya itu. Tapi kalau masuk pada kondisi kok diatofkan menjadi rusak maknanya, maka wajib untuk dibaca sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian satu kondisi yang dirojihkan maf'ul ma'ah kalau apa? Yang diatofkan itu dhamir rafa' muttasil tanpa ada fasil, ya, tanpa ada pemisah antara dhamir tersebut dengan ma'tufnya, maka ini yang dirojihkan sebagai maf'ul ma'ah. Itu diingat-ingat. Tayyib. Barakallahu fikum, nakta'i bihadza, subhanakallah wa bihamdika.